B450 ini adalah salah satu chipset besutan AMD yang sudah cukup lawas, tapi menurut saya masih sangat worth to buy hingga saat ini sekalipun. Karena chipset yang satu ini punya kompatibilitas prosesor yang maksimal untuk soket AMD A4. Semua prosesor yang punya soket AMD A4 bisa masuk di motherboard dengan chipset yang satu ini. Beda dengan chipset-chipset low budget tetangganya, misal A320M atau A520M yang cuma terbatas di seri-seri Ryzen terbaru. Bahkan Ryzen seri 3200G nggak bisa dipasang ya di A520 atau B550. Sedangkan di 450 ini semuanya bisa masuk. Dan juga kita dapat fitur overclock yang bisa dipakai untuk Ryzen hampir semua seri sih. Kita bisa overclock dengan seri B450. Kalau dibandingkan dengan A320 jelas jauh. Minusnya adalah kalau dibandingkan dengan B550 yang menjadi penerusnya, yang seri B450 ini belum support PCIe NVMe Gen 4. Jadi masih mentok di Gen 3 saja guys. Di depan saya kali ini sudah ada salah satu motherboard dengan chipset tersebut, yang termasuk salah satu brand termurah juga ya. Jadi nanti kita review singkat dan kita lihat menu BIOSnya seperti apa. Pertama-tama kita unboxing dulu Colorful B450 MK Battle Axe ini. Pertama-tama kita mendapatkan sebuah user manual yang cukup user friendly. Di bagian depan ini ada layout motherboard beserta header, port, dan slot-slotnya yang sudah diberi angka, dan penjelasannya ada di lembar-lembar berikutnya. Termasuk juga untuk front panel, bagian yang paling membingungkan buat perakit pemula. Di sini kita juga mendapatkan dua buah kabel SATA guys. Yang satunya ini L-shape dan yang satunya ini lurus biasa. Dua-duanya ada klip kuncian besinya ya. Dan untuk IO shieldnya juga ini lain daripada yang lain. Ada warna hitamnya di bagian tengah, nggak aluminium polos seperti layaknya Mobo low budget lainnya. Nah, penampakan motherboardnya sendiri seperti ini guys. Sekilas saya lihat ini ada nuansa gaming-gamingnya ya, keren, all black. Dan ini semuanya pakai solid kapasitor ya, yang bahkan warna solid kapasitornya pun hitam abu-abu. Ukurannya minimalis, bukan standar MATX, sedikit diperkecil karena memang ini cuma punya 2 slot RAM, yang kalau nggak salah dia bisa support sampai 64 GB. Kemudian untuk power phase yang dipakai untuk prosesor, di sini saya bisa lihat ada 5 cok plus 2 di atas dan plus 1 lagi untuk memori. Karena banyaknya power phase, jadi kita pakai 8 pin CPU EPS di bagian atas. Biasanya kalau sudah begini memastikan kalau kalian pakai Ryzen 7 seri tinggi pun bisa di overclock dengan mudah. Kemudian di sini juga ada satu slot PCI Expansion X16 untuk VGA card yang dilapisin apa ya ini namanya? Shielding aluminium, yang menurut saya nggak terlalu penting sih, tapi cukup oke juga untuk mendongkrak penampilan. Sayangnya yang saya nggak suka di motherboard ini adalah posisi slot M.2 NVMe yang ada di bawah slot PCI Express X16. Jadi kalau kalian pasang SSD NVMe harus nyopot VGA dulu dan nanti bakalan ketutupan VGA juga. Plus kalian nggak bisa ngasih heatsink untuk SSD M.2 NVMe. Bisa mungkin, tapi harus yang tipis, cari yang low profile. Dan kemungkinan bakalan lebih panas kalau posisinya di bawah VGA seperti ini daripada kalau ditaruh di atas port VGA. Nah, di bawahnya ini lagi ada heatsink chipset yang modelnya kayak ini ya, motherboard low end dia. Standar, nggak ada tulisan brand Colorful dan bentuknya juga minimalis. Sedangkan untuk port-port tambahan, bagusnya lagi dari motherboard ini adalah dikumpulkan semua di satu sisi di bagian bawah guys. Mulai dari SATA, kemudian front USB 3, dan front audio, front USB, front panel. Jadi di bagian samping sini polos, nggak ada apa-apa yang berhubungan dengan casing. Kecuali 24 pin untuk power dari power supply. Nah, sedangkan untuk header fan, ini saya lihat ada CPU fan satu di atas, dan ini sistem fan atau chassis fan. Satu aja ya. Nggak ada lagi, di bagian bawah kosong, di bagian kanan kosong. Jadi menurut saya untuk motherboard ini agak sedikit kurang header fan PWM-nya karena cuma ada CPU satu dan chassis satu. Dan ini biasanya dipakai buat bagian exhaust di belakang casing.
Nah, untuk audio ini juga ada sedikit yang berbeda warna, karena ini adalah audio kapasitor ya, khusus untuk audio dengan garis shielding yang meminimalisir noise ataupun frekuensi yang tidak diinginkan. Dan untuk bagian input output belakang ini dia masih pakai port PS2 untuk keyboard mouse, kemudian ada USB 2.2, dan untuk display outnya ada HDMI, VGA, dan di bawahnya lagi ada USB 3 4 port plus port untuk LAN dan port audio standar. Oke, mungkin gitu aja review secara fisiknya. Sekarang kita akan langsung coba pasang dan kita lihat menu BIOS-nya seperti apa ya. Dan menu BIOS-nya seperti ini guys. User interface bertema hitam merah yang cukup keren. Di menu utama ini ada System Information, ada info prosi, memori, dan versi BIOS yang bawaannya cukup jadul, udah dari tahun 2023. Kemudian juga ada beberapa ikon monitoring seperti temperatur CPU, MOBO, voltase CPU, dan memori. Dan di paling kanan ini ada kurva dan tombol setting untuk profil fan. Di sini lagi-lagi ada info temperatur dan RPM fan. Plus juga ada 4 preset fan mulai dari standar, full speed, quiet, dan manual yang bisa kita setting sendiri kurvanya di sebelah kiri. Terakhir di bawah ini ada opsi EZOC. Selain default, ada mode performance, ada mode energy save juga. Sekarang kita lihat tab OC. Menu pertama ada CPU OC setting untuk setting manual overclock prosi kita. Ini tergantung dari prosi yang kita pakai ya. Kita bisa dengan mudah up atau menaikkan multiplier prosi. Kemudian kita juga jelas bisa menurunkan atau menaikkan voltase juga kalau dirasa perlu untuk mengimbangi setting multiplier. Terakhir turbo mode yang bisa kita enable atau disable. Di bagian memori OC setting ini jelas ada submenu untuk DRAM voltage dan overclock yang bisa kita set ke manual. Ini tergantung RAM kalian juga ya. Default profile RAM-nya bisa jalan di speed dan timing berapa. Bisa langsung kita lihat di sini, yang kebetulan saya memakai RAM dari brand Netak ShadowS 3200 MHz yang punya timing CL16. Kita lanjut ke tab Advance. Di sini ada berbagai submenu yang biasanya memang ada di MOBO-MOBO mainstream, dan sepertinya saya nggak perlu menjelaskan satu persatu ya, karena nggak terlalu penting juga buat pemakaian biasa. Di menu chipset ada setting untuk PCIe X16 Max Link Speed, above 4G decoding, dan resize bar support yang defaultnya enable. Device setting nggak ada yang penting di sini. Password setting biasa untuk set password BIOS. Dan boot setting ini pun standar minimalis. Boot option prioritasnya di sini kosong karena saya memang nggak memasang storage apapun. Lanjut ke tab BIOS setting. Ini ada menu untuk update BIOS yang dinamai EZ BIOS Flash. Kita bisa update via USB flash disk. Tab language tersedia 3 pilihan bahasa, Inggris, Korea, dan Mandarin. Dan di tab exit ini ada opsi load optimize default, save changes jelas, dan discard changes. Sayangnya nggak ada menu untuk save dan load profile custom settingan BIOS kita. Padahal berguna banget ya buat kita yang suka gonta-ganti settingan BIOS. Tapi sih menurut saya menu BIOS-nya ini termasuk cukup lengkap dan user-friendly. Nah, jadi mungkin gitu aja ya penjelasan saya tentang motherboard Colorful B450MK yang satu ini. Dan FYI, saya tadi memakai RAM atau memori dari brand Netak, salah satu perusahaan memori yang cukup besar dari China. Ini serinya adalah ShadowS 16GB kit 3200 MHz yang saat kalian colokkan ke motherboard, selama motherboard atau prosesornya support, dia akan langsung jalan di 3200 MHz default guys, tanpa kalian harus utak-atik BIOS-nya. Selain itu CL atau timingnya juga cukup rendah, jadi menurut saya cukup worth to buy lah memori yang satu ini. Akhir kata saya Hendy pamit dulu dan makasih udah nonton.